Makan ini sup panas. Dasar wanita pembangkang. Bentak mertuaku tega menyiram sup panas karena aku menolak menggugurkan janinku. Bukannya membela, suamiku malah mengusirku yang sedang hamil tua. Mereka tidak tahu, semua aset ini milikku. Kini, kubekukan kekayaan mereka sampai ibunya stroke dan menderita. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Amanda. Dahulu, aku percaya bahwa pernikahan adalah sebuah altar suci tempat dua jiwa saling menjaga, menghargai, dan mengasihi hingga raga ini menyatu dengan tanah. Aku menyerahkan seluruh duniaku, impianku, bahkan karir cemerlangku sebagai seorang analis keuangan di sebuah perusahaan asing, hanya demi mengabdi sepenuhnya kepada seorang pria bernama Ardi. Pria yang berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu melindungiku, menghormatiku, dan menjadikanku ratu di istananya. Namun, kenyataan hidup ternyata jauh lebih kejam daripada fiksi paling kelam sekalipun. Istana yang dijanjikan Ardi berubah menjadi penjara bawah tanah yang pengap, tempat di mana harga diriku diinjak-injak setiap hari tanpa belas kasihan. Kini, aku berdiri di dapur yang luas dan dingin ini dengan perut yang membuncit sangat besar. 9 bulan. 9 bulan aku mengandung buah cinta yang dahulu sangat kami harapkan. Tubuhku terasa sangat berat, pinggangku rasanya bagai mau patah, dan kakiku sudah sangat membengkak hingga mengenakan sandal rumah pun terasa menyiksa. Setiap tarikan napas adalah perjuangan tersendiri bagiku. Namun, di rumah megah 2 lantai ini, statusku tidak lebih dari seorang pelayan tanpa gaji yang tidak berhak mengeluh sedikit pun. Amanda, di mana supnya? Mengapa lama sekali? Kamu ini sengaja ingin membuat mertuamu mati kelaparan. Hah? Suara melengking yang sangat familiar itu menggelegar dari arah meja makan, memecah keheningan pagi dan langsung membuat dadaku berdenyut nyeri. Itu adalah suara Ibu Pertiwi dari suamiku, Ibu Sarah. Seorang wanita parubaya dengan pakaian sutra mahal yang selalu memandangku dengan tatapan jijik, seolah-olah aku adalah noda lumpur yang mengotori lantai marmer rumahnya yang berkilau. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungku yang mendadak berpacu cepat demi menjaga kesehatan janin di dalam rahimku. Dengan sangat hati-hati, kedua tanganku yang gemetar mengangkat mangkuk porselen besar berisi sup ayam yang baru saja matang. Uap panasnya mengepul ke udara, membawa aroma kaldu yang gurih. Namun bagiku aroma itu hanya membawa rasa cemas yang mencekik leher. Aku berjalan sangat perlahan, menyeret langkah kakiku yang bengkak dengan penuh kehati-hatian melewati sekat ruang keluarga menuju meja makan utama. Di sana, Ibu Sarah sudah duduk dengan wajah masam yang tertekuk runcing. Di sampingnya, Ardi duduk sambil sibuk menatap layar telepon genggamnya, sama sekali tidak menoleh sedikit pun saat mendengarku bersusah payah melangkah mendekat. Ini supnya, Bu. Maaf membuat Ibu menunggu lama. Tadi aku harus memotong sayurannya lebih lembut agar Ibu mudah mengunyahnya. Ucapku dengan nada suara yang kuusahakan selembut mungkin, mencoba mencairkan ketegangan yang selalu ada setiap kali kami berada di ruang yang sama. Aku meletakkan mangkuk besar itu di tengah meja dengan sangat perlahan. Namun, karena rasa linu yang tiba-tiba menyerang persendian pergelangan tanganku, mangkuk itu sedikit berdentang ketika menyentuh permukaan meja kaca. Hanya sebuah dentangan kecil yang sangat halus. Ibu Sarah langsung mendelik tajam. Wajahnya yang penuh riasan tebal itu mendadak berubah menjadi sangat menyeramkan. Beliau menggebrak meja dengan telapak tangannya hingga sendok dan garpu di atas meja ikut berdenting keras. Kamu ini benar-benar tidak punya sopan santun, ya? Menaruh makanan di depan orang tua seperti sedang memberi makan anjing. Apa ibumu di kampung tidak pernah mengajarimu tata krama yang benar? Bentak Ibu Sarah dengan kalimat yang sangat menusuk ulu hatiku. Air mataku langsung merebak di pelupuk mata. Sungguh, demi Tuhan, aku tidak pernah bermaksud kasar. Aku hanya sedang menahan rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhku karena usia kandungan yang sudah berada di minggu-minggu terakhir. Maaf, Bu, bukan maksudku begitu. Tanganku tadi tiba-tiba lemas karena... Halah, alasan saja terus. Dasar perempuan pemalas dan tidak berguna. Sejak kamu menikah dengan anakku, kamu hanya tahu caranya menghabiskan uang dan membesarkan perutmu saja. Ibu Sarah memotong kalimatku dengan kejam.
Beliau berdiri dari kursinya, matanya berkilat penuh amarah yang tidak masuk akal. Aku menatap Ardi, berharap pria yang berstatus sebagai suamiku itu akan mengeluarkan satu patah kata saja untuk membelaku, atau setidaknya menenangkan ibunya. Namun, Ardi tetap bergeming. Ia bahkan tidak mengangkat wajahnya dari layar telepon. Ia bersikap seolah-olah aku adalah makhluk tak kasat mata yang sedang dimaki di depannya. Sikap diamnya itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 cambukan di punggungku. Ibu, tolong jaga bicara ibu. Aku sedang hamil tua. Anak di dalam kandungan ini adalah cucu ibu sendiri. Ujarku dengan suara yang mulai bergetar hebat, mencoba membela hak diriku dan hak anakku yang tidak berdosa. Mendengar ucapanku, wajah Ibu Sarah semakin memerah padam. Beliau merasa tantangannya dilawan oleh menantu yang selama ini selalu tunduk dan diam. "Kamu berani menceramahiku? Kamu berani menentangku sekarang?" teriak Ibu Sarah dengan histeris. Sebelum aku sempat menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya, tangan kanan Ibu Sarah bergerak dengan sangat cepat menyambar mangkuk porselen berisi sup yang masih mengepulkan uap panas itu. Dengan gerakan kasar yang dipenuhi kebencian murni, beliau menyiramkan seluruh isi sup panas itu tepat ke arah dada dan perut buncitku. "Aaf!" Jeritan kesakitan yang sangat melengking lolos begitu saja dari tenggorokanku. Rasa panas yang luar biasa menyengat langsung membakar kulit dada dan perutku yang tertutup daster tipis. Kaldu panas mengalir di sela-sela pakaianku, membawa rasa perih yang begitu hebat hingga membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Rasa sakit fisik itu seketika menjalar menjadi rasa takut yang luar biasa akan keselamatan bayiku yang berada di dalam rahim yang baru saja tersiram cairan panas tersebut. Aku mundur beberapa langkah sambil memegangi perutku, air mata deras mengalir membasahi pipiku. Rasa perihnya sangat menyiksa, membuat kulitku langsung memerah seketika. Aku menangis sejadi-jadinya, meratapi kekejaman manusia yang berdiri di hadapanku ini. "Ardi, tolong aku, Ardi. Ini sangat sakit. Anak kita, Ardi." Ratapku dengan suara parau, memohon pertolongan kepada satu-satunya pria yang seharusnya menjadi pelindung tempatku bernaung. Ardi akhirnya meletakkan telepon genggamnya. Ia berdiri dari kursi makan. Aku mengira ia akan berlari memelukku, mengambilkan air dingin, atau memarahi ibunya karena tindakan yang sudah sangat keterlaluan dan membahayakan ini. Namun, dugaanku salah besar. Tatapan mata Ardi yang menatapku sama sekali tidak memancarkan rasa kasihan, tidak ada kekhawatiran, yang ada hanyalah tatapan dingin, hampa, dan penuh dengan rasa jengah yang amat mendalam. "Kamu ini berisik sekali, Amanda. Hanya terkena sup sedikit saja dramanya sudah seperti orang mau mati. Berhentilah bersikap kekanak-kanakan dan membuat ibuku kesal setiap hari," ucap Ardi dengan nada suara yang sangat datar, seolah-olah kulit istrinya yang melepuh terkena air panas adalah hal sepele yang tidak perlu dibesar-besarkan. Kata-kata Ardi barusan rasanya jauh lebih panas dan merusak daripada cairan sup yang membakar kulit perutku. Di detik itu juga, sesuatu di dalam dadaku hancur berkeping-keping menjadi debu yang tidak akan pernah bisa disatukan kembali. Rasa cinta, rasa hormat, dan seluruh harapan yang selama ini kupelihara untuk pria ini menguap tanpa bekas, digantikan oleh kekosongan yang teramat sangat dingin. Ibu Sarah tersenyum puas melihat reaksi anaknya yang sama sekali tidak membelaku. Beliau melipat kedua tangannya di dada sambil menatapku dengan pandangan penuh kemenangan. "Dengar itu, anakku saja muak melihat tingkah lakumu yang selalu merasa paling tersakiti. Cepat bersihkan lantai ini sampai bersih, lalu masuk ke kamarmu. Jangan merusak selera makan kami dengan wajah jelekmu yang penuh air mata itu," usir Ibu Sarah dengan ketus sebelum kembali duduk di kursinya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berdiri mematung di sudut ruang makan, dengan daster yang basah kuyup oleh sup ayam dan kulit perut yang terus berdenyut kesakitan. Aku memandangi mereka berdua yang kini kembali berinteraksi dengan tenang, mengabaikan keberadaanku yang sedang menahan kepedihan yang luar biasa. Aku memegang perut buncitku dengan kedua tangan yang bergetar. Di dalam sana, aku bisa merasakan gerakan halus dari bayiku, seolah-olah ia sedang berusaha menghibur ibunya yang sedang terluka parah ini. Air mataku perlahan berhenti mengalir, bukan karena rasa sakitnya telah hilang, melainkan karena telaga air mataku telah mengering sepenuhnya. Rasa sedih yang mendalam itu kini mulai mengendap di dasar hati, perlahan-lahan berubah wujud menjadi sesuatu yang sangat keras, dingin, dan tajam. Aku tidak akan melupakan hari ini. Aku tidak akan pernah memaafkan setiap tetes air panas yang membakar kulitku dan kulit anakku hari ini.
Mereka mengira aku adalah wanita lemah yang bisa mereka injak seumur hidup hanya karena aku memilih diam demi keutuhan sebuah keluarga. Mereka lupa siapa aku sebelum aku menjadi seorang istri. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik sifat lemah lembutku ini, ada otak seorang analis yang mampu meruntuhkan apa yang telah mereka bangun dengan kesombongan mereka. Dengan perlahan dan tanpa suara, aku membalikan tubuhku, melangkah pergi meninggalkan ruang makan yang terkutuk itu menuju kamar mandi di bagian belakang rumah. Setiap langkah kaki yang kuayunkan terasa begitu berat, namun di dalam kepalaku, sebuah ketetapan hati yang baru telah lahir. Aku tidak akan lagi menangis. Aku tidak akan lagi memohon belas kasihan. Jika mereka memperlakukanku seperti sampah, maka aku akan memastikan bahwa mereka sendiri yang akan merangkak di dalam timbunan sampah yang paling menjijikkan kelak. Waktu mereka untuk bersenang-senang sudah tidak lama lagi, karena aku akan mengambil kembali semua hal yang telah kuhancurkan demi pria yang tidak tahu diri itu. Malam itu suasana rumah terasa sangat mencekam. Udara dingin yang berembus dari celah jendela tidak mampu mendinginkan rasa perih yang masih membekas di kulit perutku. Aku duduk di tepi ranjang kamar belakang yang sempit, mengusap perlahan gumpalan salep tipis yang kupakai untuk meredakan bekas lepuhan akibat siraman sup tadi pagi. Setiap sentuhan memicu rasa ngilu yang menusuk, tetapi fokus utamaku sepenuhnya teralih pada detak jantung bayiku yang syukurlah masih terasa bergerak normal di dalam rahim. Di tengah kesunyian malam, sepasang telingaku menangkap suara deru mesin mobil mewah milik Ardi memasuki halaman rumah. Jantungku seketika berdesir, bukan lagi karena rasa rindu seperti dahulu kala, melainkan akibat intuisi tajam yang berbisik bahwa badai yang jauh lebih besar akan segera datang menerjang hidupku. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar menggema di lantai marmer ruang utama, disusul oleh suara tawa genit seorang wanita yang sama sekali tidak kukenali. Pintu kamar belakang tempatku mengasingkan diri tiba-tiba terbuka dengan satu sentakan kasar. Ardi berdiri di sana dengan setelan jas kerja yang sudah tampak kusut. Namun, yang membuat napas di dalam dadaku seolah berhenti berputar adalah sosok wanita muda yang menggelayut manja di lengan kanannya. Wanita itu berambut panjang bergelombang, mengenakan gaun merah ketat yang sangat mencolok, dan menatapku dengan seulas senyuman sinis yang penuh dengan nada merendahkan. "Keluar kamu dari kamar ini, Amanda. Bawa semua barang-barangmu sekarang juga," ucap Ardi tanpa basa-basi. Suaranya terdengar sangat lantang dan dingin tanpa menyisakan ruang sedikit pun untuk bernegosiasi. Aku mengerutkan kening, mencoba bertumpu pada kedua tanganku yang gemetar untuk menegakkan tubuh di atas kasur. Pandanganku beralih dari wajah datar suamiku menuju wajah wanita asing di sebelahnya, lalu kembali lagi pada Ardi. "Apa maksudmu, Ardi? Siapa wanita ini? Dan mengapa kamu menyuruhku keluar dari kamar di saat malam sudah selarut ini?" Tanyaku dengan nada suara yang bergetar, berusaha menahan limpahan emosi yang mulai membakar rongga dadaku. Wanita di sebelah Ardi tertawa kecil, suara tawanya terdengar sangat renyah namun begitu memuakkan di telingaku. Ia melangkah satu tindak ke depan, memandangi daster lusuhku dan perut buncitku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang sangat meremehkan. "Perkenalkan, namaku Sandra. Mulai malam ini, aku yang akan menempati rumah ini sebagai nyonya yang baru. Jadi, sebaiknya kamu cepat berkemas dan angkat kaki sebelum petugas keamanan menyeretmu keluar secara paksa," sahut wanita bernama Sandra itu dengan nada yang sangat angkuh, seolah-olah ia sedang berbicara kepada seorang pengemis jalanan. Mendengar penuturan lancang tersebut, darahku serasa mendidih hingga ke ubun-ubun. Aku menatap Ardi dengan sisa-sisa harapan yang langsung musnah seketika dalam satu kedipan mata. Pria yang dahulu berlutut memohon restu orang tuaku untuk menjagaku, kini hanya diam berdiri membisu, membiarkan wanita simpanannya menginjak-injak harga diri istri sahnya yang sedang mengandung anak kandungnya sendiri. "Ardi, katakan padaku bahwa semua ini tidak benar. Aku ini istrimu. Aku sedang mengandung anakmu yang sebentar lagi akan lahir ke dunia. Bagaimana bisa kamu membawa pelacur ini ke dalam rumah kita dan mengusirku begitu saja?" teriakku histeris. Air mata yang sejak sore tadi kubendung kini tumpah tak terbendung lagi membasahi pipi. Sebelum Ardi sempat mengeluarkan sepatah kata, Ibu Sarah tiba-tiba muncul dari balik pintu dengan senyuman lebar yang menghiasi wajah tuanya. Beliau langsung menghampiri Sandra, mengusap lengan wanita itu dengan sangat lembut, berbanding terbalik dengan segala perlakuan kasar yang selama ini selalu kuterima darinya. "Jangan dengarkan wanita kampung ini, Sandra sayang. Ardi sudah mengurus semua proses perceraian kalian. Kamu tidak usah merasa bersalah, karena sejak awal perempuan ini memang tidak pernah pantas berada di tengah keluarga kami yang terhormat.
Dia hanya sebatang kara yang tidak punya modal apa-apa selain tubuhnya yang kini sudah melar dan tidak menarik lagi. Ucap Ibu Sarah dengan untaian kalimat yang teramat kejam, menembus tepat di pusat jantungku. Ardi kemudian merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan selembar amplop coklat tebal, lalu melemparkannya begitu saja ke atas kasur tepat di samping kakiku. Di dalam sana ada surat gugatan cerai dan sedikit uang tunai untuk ongkos perjalananmu kembali ke kampung. Jangan pernah berpikir untuk menuntut harta gono gini, karena semua aset, rumah, dan perusahaan ini terdaftar atas nama ibuku dan sebagian atas nama Sandra. Kamu tidak punya hak sepeser pun atas kekayaanku, kata Ardi dengan nada suara yang luar biasa tenang, seolah membuang anak dan istri bukanlah sebuah dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Aku menatap amplop coklat itu dengan pandangan yang kabur tertutup air mata. Rasa sakit di perutku mendadak kembali menyerang, kali ini disertai dengan rasa mulas yang luar biasa hebat akibat tekanan stres yang teramat sangat tinggi. Aku memegangi perutku, membungkuk dalam-dalam di tepi ranjang sambil menangis sejadi-jadinya. Di dalam benakku, rasa ketidakadilan ini berputar-putar bagai badai tornado yang merusak segala waras yang tersisa. Mereka bertiga berdiri di sana menikmati penderitaanku, memandangi tubuh ringkihku yang tidak berdaya seolah-olah aku hanyalah tontonan komedi yang menghibur di malam hari. Cepat ambil barang-barangmu, Amanda. Jangan membuang waktu kami yang berharga dengan tangisan palsumu itu. Kami mau beristirahat. Bentak Ardi seraya melangkah maju, mencengkeram lengan atas tanganku dengan sangat kasar dan memaksaku untuk berdiri tegak. Sakit, Ardi, lepaskan, perutku sangat sakit. Ratapku parau, mencoba melepaskan cengkeraman tangannya yang terasa bagai jepitan besi pada kulitku yang sensitif. Namun, Ardi sama sekali tidak peduli. Ia menyeret tubuhku keluar dari kamar belakang, melewati lorong rumah, hingga sampai ke area ruang tamu utama. Ibu Sarah dan Sandra mengikuti dari belakang sambil membawa sebuah tas kain besar berisi beberapa helai pakaian milikku yang sempat mereka kemas secara asal-asalan dari dalam lemari. Dengan satu hentikan yang sangat kuat, Ardi membuka pintu depan rumah lebar-lebar dan mendorong tubuhku hingga aku tersungkur di atas lantai teras yang dingin dan keras. Tas kain berisi pakaianku dilemparkan begitu saja hingga isinya sedikit berhamburan keluar mengenai tanah yang basah akibat sisa hujan sore tadi. Mulai detik ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu di depan rumah ini lagi, atau aku tidak akan segan-segan menjebloskanmu ke dalam penjara atas tuduhan mengganggu ketertiban, ancam Ardi dengan tatapan mata yang dipenuhi dengan rasa benci yang amat mendalam. Pintu kayu jati yang besar itu kemudian ditutup dengan suara dentuman yang sangat keras tepat di hadapan wajahku, disusul oleh suara slot kunci yang diputar dari dalam. Seketika itu juga, duniaku berubah menjadi gelap gulita. Langit malam di atas sana tampak mendung tanpa ada satupun bintang yang bersinar, seolah ikut berduka menyaksikan kejamnya takdir yang harus kutanggung seorang diri. Aku duduk bersimpuh di atas lantai teras, memeluk perut buncitku yang terasa semakin mengencang dan keras, sementara air mata terus mengalir tanpa henti membasahi daster dan tanah di sekitarku. Di dalam keheningan malam yang sunyi, di antara rasa sakit fisik yang mendera perutku dan rasa hancur yang memutus seluruh urat syarafku, sebuah transformasi besar terjadi di dalam lubuk hatiku. Rasa sedih yang sedari tadi membuatku menangis meraung-raung perlahan-lahan mulai menyusut, digantikan oleh gumpalan kemarahan yang luar biasa pekat dan dingin. Aku menatap pintu rumah yang tertutup rapat itu dengan pandangan mata yang kini tajam menusuk bagai sembilu. Mereka berpikir telah berhasil membuangku seperti sampah yang tidak bernilai. Mereka berpikir telah mengamankan seluruh harta kekayaan mereka dengan cara yang sangat cerdik. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang ada di dalam tubuhku untuk bangkit berdiri demi anak yang ada di dalam kandunganku. Sambil menyeka sisa air mata di pipi dengan punggung tangan yang gemetar, aku berbisik dalam hati dengan sumpah yang teramat sakral. Ardi, Ibu Sarah, dan Sandra, mereka semua akan membayar setiap tetes air mata yang jatuh malam ini dengan harga yang sangat mahal. Mereka mengira telah memenangkan permainan ini, padahal mereka baru saja membuka gerbang neraka mereka sendiri. Aku akan kembali, bukan sebagai seorang wanita lemah yang memohon cinta, melainkan sebagai sosok yang akan mencabut seluruh fondasi kehidupan mewah yang selama ini mereka banggakan hingga tidak ada lagi yang tersisa selain penyesalan yang tidak berujung. Rasa mulas yang luar biasa hebat mencengkeram seluruh rongga perutku ketika aku berusaha menyeret langkah kaki di atas aspal jalanan yang sepi dan dingin. Malam telah larut, dan lingkungan perumahan mewah itu tampak mati tanpa ada satupun kendaraan yang melintas. Aku berjalan sambil memeluk perut buncitku dengan tangan kiri,
sementara tangan kananku mencengkeram erat tas kain berisi sisa pakaian yang sempat kubawa. Keringat dingin bercucuran membasahi seluruh wajah dan leherku, membuat pandanganku kabur di antara pekatnya malam dan sisa air mata yang mengering. Rasa sakit ini berbeda dengan rasa sakit akibat siraman sup tadi pagi. Ini adalah rasa sakit yang berpola, datang setiap beberapa menit sekali dengan intensitas yang semakin lama semakin menyiksa ulu hati. Aku tahu, bayiku sudah tidak sabar lagi untuk melihat dunia. Ia ingin segera keluar dari rahim ibunya yang baru saja hancur berkeping-keping ini. Di ambang batas kesadaranku yang mulai menipis, aku merogoh saku daster, mencari telepon genggam lamaku yang untungnya tidak ikut disita oleh Ardi. Dengan jari-jari yang bergetar hebat, aku mencari satu-satunya nama yang bisa kupercayai di dunia ini setelah seluruh keluargaku di kampung halaman tiada. Ratih, sahabat sejatiku sejak masa kuliah dahulu, satu-satunya orang yang tahu bagaimana perjuanganku sebelum aku mengorbankan segalanya demi menjadi seorang istri. Panggilan telepon itu tersambung pada nada ketiga, dan begitu suara lembut Ratih terdengar di seberang sana, seluruh pertahananku kembali runtuh seketika. Ratih, tolong aku diusir oleh Ardi, dan ketubanku sepertinya sudah pecah di pinggir jalan. Rintihku dengan suara yang terputus-putus, menahan gelombang rasa sakit berikutnya yang membuatku terpaksa berlutut di atas trotoar yang keras. Mendengar suaraku yang parau dan penuh penderitaan, Ratih tidak banyak bertanya. Ia langsung meminta koordinat tempatku berada dan berjanji akan datang secepat kilat. Kurang dari 20 menit yang terasa bagai berabad-abad bagiku, sebuah mobil kecil berwarna putih berhenti tepat di hadapanku. Ratih melompat keluar dengan wajah yang dipenuhi rasa panik bercampur amarah yang luar biasa saat melihat kondisiku yang bersimbah peluh dan cairan ketuban yang mulai membasahi bagian bawah dasterku. Tanpa membuang waktu, ia membantuku bangkit dan memapah tubuhku yang sangat berat masuk ke dalam mobil, lalu melesat membelah malam menuju sebuah rumah sakit bersalin swasta kecil di pinggiran kota. Proses persalinan itu berjalan bagai sebuah pertempuran hidup dan mati bagiku. Di dalam ruang bersalin yang bernuansa putih bersih, aku berjuang seorang diri tanpa didampingi oleh seorang suami di sisi ranjang. Tidak ada tangan Ardi yang menggenggam jemariku untuk memberi kekuatan, tidak ada kecupan hangat di keningku untuk menenangkan rasa takut. Yang ada hanyalah genggaman erat dari Ratih dan instruksi tegas dari dokter serta bidan yang memintaku untuk terus mengejan. Di tengah rasa sakit yang seolah membelah tubuhku menjadi dua bagian, wajah Ardi, Ibu Sarah, dan Sandra bergantian melintas di dalam benakku. Wajah-wajah penuh tawa kemenangan mereka saat mengusirku ke jalanan malam tadi justru menjadi bahan bakar utama yang membakar semangatku untuk bertahan hidup. Aku tidak boleh mati di sini, aku harus hidup demi bayi ini, dan aku harus hidup untuk melihat mereka semua jatuh merangkak di bawah kakiku. Ayo, Ibu Amanda, satu hentakan kuat lagi. Kepala bayinya sudah terlihat sangat jelas. Seru sang dokter memberikan semangat di antara riuhnya suara mesin pemantau jantung. Dengan sisa tenaga terakhir yang kuhimpun dari seluruh kemarahan dan rasa sakit yang mengendap di dasar jiwa, aku memejamkan mata erat-erat dan mengejan sekuat yang kubisa. Detik berikutnya, sebuah suara tangisan bayi yang sangat cempreng dan nyaring memecah keheningan ruang bersalin. Suara itu begitu bersih, begitu suci, berbanding terbalik dengan dunia luar yang baru saja menyambutnya dengan kekejaman tanpa batas. Dokter meletakkan tubuh bayi mungil yang masih merah dan basah itu di atas dadaku. Begitu kulit lembutnya menyentuh kulitku, seutas rasa hangat yang luar biasa mengalir masuk, membasuh seluruh rasa perih fisik yang sejak tadi menyiksaku. Aku menatap wajah kecil anak laki-lakiku yang masih memejamkan mata dengan bibir yang bergerak-gerak kecil. Air mataku menetes menyentuh pipi mungilnya, namun kali ini bukan lagi air mata kelemahan atau keputusasaan. Ini adalah air mata pembaptisan bagi diriku yang baru. Aku mengecup kening bayiku dengan penuh takzim, berbisik sangat pelan di dekat telinga kecilnya agar tidak ada orang lain yang mendengar janji sakral ini. Selamat datang di dunia, anakku sayang. Maafkan ibu yang belum bisa memberikanmu sebuah keluarga yang utuh hari ini. Namun, ibu berjanji kepadamu, demi setiap tetes darah dan air mata yang keluar dari tubuh kita, ibu akan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah kekurangan apapun. Ibu akan merebut kembali semua hal yang menjadi hakmu, dan mereka yang telah membuang kita akan membayar semuanya dengan kehancuran yang mutlak. Bisikku dengan nada suara yang teramat dingin dan penuh dengan ketetapan hati yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun lagi. Ratih yang berdiri di samping ranjang ikut menangis haru. Ia mengusap pundakku dengan lembut seraya memandang bayi kecilku dengan tatapan penuh kasih sayang. Setelah petugas medis membawa bayiku untuk dibersihkan dan diukur,
Rati mendekatkan wajahnya ke telingaku dengan raut wajah yang berubah menjadi sangat serius. Amanda, aku sudah mendengar semuanya dari cerita singkatmu di mobil tadi. Ardi dan ibunya benar-benar iblis berwujud manusia. Kamu tidak boleh diam saja menerima perlakuan biadab seperti ini. Kamu harus menuntut mereka ke jalur hukum, ambil semua hakmu sebagai istri sah. Ucap Rati dengan nada penuh amarah yang tertahan. Aku menoleh ke arah Ratih, menyandarkan kepalaku pada bantal rumah sakit yang empuk. Seulas senyuman tipis yang sangat misterius perlahan terukir di sudut bibirku, sebuah senyuman yang sudah sangat lama tidak pernah muncul di wajahku sejak aku terjebak dalam sangkar emas pernikahan dengan Ardi. Tidak, Ratih. Jika aku menuntut lewat jalur hukum biasa untuk meminta harta Gonogini, prosesnya akan memakan waktu sangat lama dan mereka pasti sudah menyembunyikan semua aset tersebut dengan bantuan pengacara-pengacara mahal mereka. Ardi tadi mengatakan bahwa semua aset sudah dialihkan atas nama ibunya dan wanita jalang itu. Mereka mengira mereka sangat cerdik dengan memanfaatkan celah hukum itu untuk membuatku pergi tanpa sepeser uang pun. Jawabku dengan suara yang terdengar sangat tenang, ketenangan yang justru terasa mengerikan bagi siapa saja yang mendengarnya. Aku memejamkan mata sejenak, ingatan masa laluku sebagai seorang lulusan terbaik jurusan akuntansi dan analisis keuangan di universitas ternama kembali berputar dengan sangat jernih di dalam kepala. Otakku yang selama 5 tahun ini mati suri karena disibukkan oleh urusan dapur dan makian mertua, kini mendadak aktif kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Jaringan-jaringan angka, struktur kepemilikan saham perusahaan Ardi, dan celah-celah transaksi keuangan yang pernah tidak sengaja kudengar saat Ardi menelepon rekan bisnisnya di rumah, semua itu kini terpetakan dengan sangat rapi di dalam benakku. Mereka lupa, Ratih. Sebelum aku melepaskan karirku demi menjadi istri yang penurut bagi Ardi, akulah yang menyusun seluruh sistem pembukuan dan analisis risiko untuk perusahaan pertamanya. Aku tahu persis di mana mereka menyimpan setiap sen uang mereka, aku tahu rekening rahasia apa saja yang mereka gunakan untuk menghindari pajak, dan aku tahu bagaimana cara meruntuhkan seluruh kekaisaran bisnis yang mereka banggakan itu dari dalam tanpa perlu menyentuh pengadilan terlebih dahulu. Lanjutku seraya membuka mata, memancarkan kilat ketegasan yang sangat pekat. Rati menatapku dengan pandangan terperangah, seolah-olah ia baru saja melihat sosok singa betina yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya di dalam tubuh wanita yang baru saja melahirkan ini. Rasa sedih di dalam diriku telah menguap sepenuhnya bersama dengan keluarnya bayiku dari dalam rahim. Kini, yang tersisa di dalam ruang dadaku hanyalah selembar rencana besar yang tersusun dari angka-angka matematis yang dingin dan mematikan. Langkah awal penderitaanku telah usai, dan sekarang adalah waktunya bagiku untuk menyusun jaring-jaring tak kasat mata yang akan menjerat Ardi, Ibu Sarah, dan Sandra ke dalam lubang kemiskinan yang paling dalam yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya sepanjang hidup mereka. 3 minggu berlalu sejak malam yang berdarah dan penuh air mata itu. Di sebuah rumah kontrakan kecil yang sederhana namun bersih di pinggiran kota yang disewakan oleh Ratih, aku memulai hidup baruku sebagai seorang ibu tunggal. Bayi laki-lakiku yang kuberi nama Bumi tumbuh dengan sangat sehat. Setiap kali memandangi wajah polosnya yang sedang tertidur lelap, aku merasakan pasokan energi yang luar biasa besar mengalir ke dalam sekujur tubuhku. Luka lepuhan di perutku akibat siraman sup panas kini telah mengering, meninggalkan bekas parut kemerahan yang sengaja tidak kubersihkan dengan salep mahal. Bekas luka itu adalah monumen pengingat, sebuah tanda suci yang akan selalu membakar api pembalasan di dalam dadaku, agar tidak pernah padam sebelum tujuanku tercapai sepenuhnya. Saat malam tiba dan Bumi sudah terlelap dengan tenang di dalam boks bayinya, aku duduk di depan sebuah meja kayu lipat di sudut kamar. Di hadapanku, sebuah laptop tua milik Ratih yang sudah ditingkatkan kapasitas perangkat kerasnya menyala, memancarkan cahaya putih yang menerangi wajahku di dalam kegelapan. Jari jemariku yang dahulu hanya disibukkan oleh urusan memotong sayur dan mencuci piring, kini bergerak dengan sangat lincah dan cepat di atas papan ketik. Suara ketikan yang berirama konstan memenuhi kesunyian malam, bagai tabu genderang perang yang siap ditabuhkan. Aku memulai operasi ini dengan membuka kembali akun suruhanku yang sudah tersimpan di dalam memori penyimpanan awan rahasia yang tidak pernah diketahui oleh Ardi. Sebagai mantan analis keuangan tingkat atas, aku memiliki beberapa kunci akses belakang dan enkripsi data yang sengaja kubuat saat dahulu membantu Ardi membangun fondasi sistem keuangan perusahaan properti miliknya. Ardi mengira, setelah aku menjadi ibu rumah tangga, aku telah melupakan semua pengetahuan rumit itu. Dia benar-benar meremehkan daya ingat seorang wanita yang dikhianati. Langkah pertama yang kulakukan adalah meretas masuk ke dalam jaringan pelayan internal perusahaan milik Ardi, PT Cahaya Utama Propertindo.
Dengan menggunakan protokol internet bayangan agar lokasiku tidak dapat dilacak oleh tim teknologi informasi mereka, aku berhasil menembus dinding pertahanan digital mereka hanya dalam waktu kurang dari 20 menit. Begitu pintu gerbang digital itu terbuka, seluruh data laporan keuangan asli, daftar pemegang saham, hingga riwayat transaksi perbankan perusahaan terpampang dengan sangat jelas di layar monitorku. Aku tersenyum sinis saat menganalisis lembar demi lembar dokumen digital tersebut. Seperti yang sudah kuduga sebelumnya, Ardi memang telah memindahkan sebagian besar aset perusahaan dan rekening pribadi atas nama ibunya, Ibu Sarah, serta beberapa aset properti baru yang dibeli atas nama Sandra. Mereka berpikir tindakan ini sangat aman untuk menghindari pembagian harta gonogini denganku jika proses perceraian kami berjalan di pengadilan. Namun, ketamakan mereka justru menjadi lubang kubur yang mereka gali sendiri. Karena panik dan terburu-buru ingin menyembunyikan kekayaan dariku, Ardi melakukan banyak sekali kesalahan amatir dalam pencatatan arus kas dan perpajakan. Aku menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Untuk mengalihkan aset-aset tersebut tanpa menarik perhatian otoritas pajak, Ardi menggunakan beberapa perusahaan cangkang fiktif yang terdaftar di daerah pelarian pajak. Nilai transaksinya tidak main-main, mencapai puluhan miliar rupiah. Sial bagi Ardi, struktur hukum perusahaan cangkang yang digunakannya memiliki celah kembar pada sistem validasi tanda tangan digital utama yang otoritasnya masih terikat pada surel lama milikku yang pernah didaftarkan sebagai komisaris pasif di awal pendirian perusahaan dahulu. Ardi lupa menghapus namaku dari sistem autentikasi global tersebut karena dia mengira akun surel itu sudah mati dan tidak pernah kugunakan lagi selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar bodoh, Ardi, bisikku pelan dengan nada suara yang sangat dingin. Aku segera mengunduh seluruh dokumen transaksi ilegal tersebut, memilahnya berdasarkan tanggal dan nomor referensi bank, lalu menyimpannya ke dalam 3 diska lepas yang berbeda sebagai salinan cadangan yang sangat aman. Dokumen-dokumen ini adalah kartu as yang bisa menjebloskan Ardi dan ibunya ke dalam penjara atas kasus penggelapan dana dan pencucian uang dalam sekejap mata. Namun, memasukkan mereka ke dalam penjara dengan cepat rasa terlalu murah dan tidak sebanding dengan rasa sakit yang harus kutanggung saat diusir di tengah malam dalam kondisi hamil tua. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya jatuh miskin terlebih dahulu, merasakan bagaimana rasanya diusir dari tempat bernaung, dan merangkak memohon belas kasihan di bawah kakiku tanpa memiliki sepeser uang pun untuk membeli makanan. Dengan menggunakan akses komisaris pasif yang masih sah secara sistem, aku mulai menyusun jaring-jaring tak kasat mata. Aku membuat sebuah perusahaan sekuritas bayangan yang kuberi nama Phoenix Mandiri Utama. Melalui perusahaan baru ini, aku mulai melakukan pergerakan sunyi untuk membeli surat utang dan saham-saham minoritas perusahaan Ardi yang sedang dilepas oleh beberapa investor luar yang mulai mencium ketidakstabilan manajemen PT Cahaya Utama Propertindo semenjak Ardi sibuk bersenang-senang dengan Sandra. Aku juga mengirimkan sebuah pesan enkripsi anonim kepada beberapa bank rekanan utama yang selama ini memberikan kucuran dana segar untuk proyek perumahan terbaru milik Ardi. Di dalam pesan tersebut, aku melampirkan sedikit bukti mengenai manipulasi laporan keuangan dan audit ganda yang dilakukan oleh perusahaan Ardi untuk mendapatkan pinjaman modal. Aku tahu persis bagaimana psikologi para petinggi bank. Begitu mereka melihat ada indikasi kecurangan mendasar pada laporan keuangan nasabah besarnya, mereka akan langsung menghentikan seluruh pencairan dana dan melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap semua fasilitas kredit yang sedang berjalan. Efek domino dari perbuatanku ini tidak akan langsung terlihat keesokan harinya, melainkan akan menumpuk bagai salju yang menggelinding dari puncak gunung, semakin lama akan semakin besar dan siap menghancurkan apa saja yang ada di bawahnya dalam waktu beberapa minggu ke depan. Sambil menatap grafik pergerakan saham perusahaan Ardi yang mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan di layar laptop, aku menyandarkan punggungku pada sandaran kursi kayu yang keras. Rasa lelah yang mendera tubuhku akibat kurang tidur seketika menguap digantikan oleh debaran kepuasan yang teramat sangat pekat. Kota Pandora telah resmi kubuka. Segala rahasia busuk dan kesombongan keluarga Ardi kini berada di dalam genggaman jemariku. Mereka saat ini pasti sedang tertawa bahagia di dalam rumah mewah itu, merayakan kehidupan baru mereka yang penuh kepalsuan di atas penderitaanku dan anakku. Mereka tidak pernah sadar bahwa di balik dinding-dinding kokoh rumah mewah mereka, fondasi finansial yang menopang kemewahan tersebut sudah mulai digerogoti oleh rayap digital yang kukirimkan dari kamar kontrakan sempit ini. Waktu liburan mereka di atas penderitaanku sudah resmi dimulai perhitungannya mundur dari sekarang. Rencana sunyi yang kususun dari kamar kontrakan sempit ini mulai bergerak bagai jaring laba-laba yang tidak kasat mata, perlahan namun pasti melilit setiap sendi kehidupan finansial Ardi dan ibunya.
Setiap malam, setelah memastikan bumi tertidur dengan nyenyak dalam balutan selimut hangatnya, aku kembali bertarung di depan layar monitor. Melalui perusahaan bayangan Phoenix Mandiri Utama yang telah resmi terdaftar, aku mulai memperluas cengkeramanku pada titik paling rapuh dari bisnis properti milik suamiku, yaitu skema pembiayaan proyek apartemen mewah terbaru mereka yang berlokasi di pusat kota. Ardi sangat mengandalkan proyek baru ini sebagai batu loncatan untuk menaikkan gengsi sosialnya di mata rekan-rekan bisnisnya, sekaligus untuk memanjakan Sandra yang terus menuntut gaya hidup mewah berciri sosialita. Namun, Ardi tidak menyadari bahwa skema pembiayaan proyek tersebut memiliki celah hukum yang sangat fatal. Untuk menghemat biaya operasional dan mempercepat proses konstruksi, Ardi menggunakan nama Ibu Sarah untuk menandatangani jaminan perusahaan pribadi atas utang-utang jangka pendek kepada pihak ketiga. Rekening pribadi Ibu Sarah yang selama ini menampung aliran dana gelap hasil penggelapan pajak dijadikan sebagai jaminan utama yang sah di hadapan notaris. Dengan menggunakan sisa otoritas digital yang kumiliki sebagai komisaris pasif, aku meretas masuk ke dalam sistem clearing perbankan yang terhubung dengan akun utama milik Ibu Sarah. Di sana, aku menemukan bahwa seluruh dana segar milik wanita parubaya itu tersimpan dalam bentuk deposito berjangka yang jatuh temponya bertepatan dengan akhir bulan ini. Disinilah letak kelemahan terbesar mereka. Ardi terlalu percaya diri bahwa proyeknya akan berjalan lancar tanpa ada hambatan sedikit pun, sehingga ia berani mempertaruhkan seluruh likuiditas keuangan ibunya demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu singkat. Aku bergerak cepat tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun di dalam sistem internal mereka. Menggunakan data enkripsi autentikasi ganda yang masih terikat pada surel lamaku, aku mengirimkan instruksi pengalihan hak tagih utang atau dokumen pengambil alihan piutang dari para investor minoritas yang sebelumnya sudah berhasil kuhubungi secara anonim. Para investor kecil itu dengan senang hati menjual surat utang mereka kepada Phoenix Mandiri Utama dengan harga sedikit di bawah pasar, karena mereka mulai merasa cemas dengan isu miring mengenai audit internal perusahaan Ardi yang sengaja kombuskan lewat jalur belakang beberapa hari yang lalu. Hanya dalam waktu 2 minggu, perusahaan bayanganku telah berhasil menguasai lebih dari 50% total utang jangka pendek proyek apartemen tersebut. Hal ini berarti, secara hukum korporasi yang berlaku, aku kini memiliki hak penuh untuk mengajukan tuntutan gagal bayar dan melakukan penyitaan aset secara sepihak jika perusahaan Ardi tidak mampu melunasi kewajibannya tepat pada hari jatuh tempo yang telah ditentukan. Tidak berhenti sampai di situ, aku juga menyasar aset-aset pribadi yang selama ini mereka sombongkan. Rumah mewah berlantai 2 tempat aku dahulu disiram sup panas dan diusir di tengah malam ternyata baru saja diagunkan kembali oleh Ardi ke bank swasta untuk menutupi biaya gaya hidup Sandra yang sangat boros. Sandra telah membeli 2 buah mobil sport mewah baru dan beberapa tas bermerek internasional dengan menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya langsung didebit dari rekening perusahaan utama PT Cahaya Utama Propertindo. Melihat laporan pengeluaran tersebut, aku tertawa geli di dalam hati. Sandra benar-benar menjalankan perannya sebagai parasit dengan sangat sempurna. Tanpa sadar, wanita jalang itu justru membantu mempercepat proses kebangkrutan pria yang telah merebutnya dariku. Setiap gesekan kartu kredit yang dilakukan Sandra adalah satu hantaman palu tambahan yang meretakkan pilar-pilar istana pasir milik Ardi. Aku kemudian menyusun sebuah berkas digital komprehensif yang berisi seluruh bukti penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Ardi demi kepentingan pribadi Sandra. Berkas ini kukirimkan secara rahasia kepada Dewan Komisaris Independen dan para pemegang saham mayoritas yang selama ini menjadi penyokong dana utama bagi kelangsungan PT Cahaya Utama Propertindo. Aku tahu betul watak para pemegang saham makmur itu. Mereka tidak akan pernah menoleransi sepeser pun uang mereka digunakan untuk membiayai kemewahan wanita simpanan seorang direktur utama yang kinerjanya mulai menurun drastis. Kini, seluruh persiapan yang kubuat telah matang sempurna. Jaring-jaring finansial yang kubuat telah mengepung mereka dari segala arah, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk ditarik dengan satu sentakan kuat yang akan meruntuhkan seluruh dunia mereka dalam sekejap mata. Sambil mematikan layar laptop, aku berjalan perlahan menuju box bayi bumi. Aku mengusap pipi lembut anakku dengan penuh kasih sayang, merasakan debaran kepuasan yang mulai membuncah di dalam rongga dada. Sebentar lagi, anakku. Sebentar lagi mereka akan merasakan bagaimana dinginnya lantai jalanan yang pernah kita rasakan malam itu. Ibu akan memastikan bahwa tidak akan ada satu sen pun sisa kekayaan mereka yang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran ini. Bisikku lirih di tengah keheningan malam yang sunyi. Aroma kemenangan yang dingin kini sudah tercium sangat nyata di udara,
dan aku sudah tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana wajah-wajah penuh kesombongan itu berubah menjadi topeng-topeng penuh kepanikan yang mengerikan dalam beberapa hari ke depan. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Berdasarkan informasi yang kudapatkan dari hasil meretas sistem agenda digital Ardi, hari ini PT Cahaya Utama Propertindo menggelar acara perayaan besar-besaran di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Acara itu diadakan untuk merayakan peluncuran proyek apartemen mewah mereka, sekaligus menjadi ajang pamer bagi Ardi dan Ibu Sarah untuk menunjukkan eksistensi mereka di kalangan sosial kelas atas. Melalui kamera pengawas hotel yang berhasil kuakses secara rahasia dari laptop kontrakan, aku bisa melihat bagaimana megahnya ruang aula tersebut didekorasi dengan untaian bunga-bunga segar dan lampu kristal yang berkilauan. Ardi tampak sangat gagah mengenakan setelan tuxedo hitam mahal, berdiri berdampingan dengan Sandra yang terlihat begitu glamor dalam balutan gaun malam berwarna emas bertabur payet berkilau. Di sebelah mereka, Ibu Sarah duduk di meja utama dengan senyuman yang sangat lebar, mengenakan kalung berlian besar yang berkilauan di bawah sorotan lampu aula. Mereka bertiga tampak sangat bahagia, tertawa lepas sambil menyapa para kolega bisnis dan pejabat setempat yang datang memberikan ucapan selamat. Mereka sama sekali tidak pernah menduga bahwa di balik kemegahan acara tersebut, sebuah bom finansial yang sangat mematikan telah siap kujatuhkan tepat di atas kepala mereka. Tepat pada pukul 12 siang, ketika Ardi baru saja melangkah naik ke atas panggung utama untuk memberikan pidato sambutan, aku menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol eksekusi terakhir pada program komputer yang sudah kusiapkan sejak seminggu lalu. Detik itu juga, jaring-jaring tak kasat mata yang kubangun dari kamar kontrakan sempit ini bergerak serentak dengan kecepatan digital yang luar biasa mematikan. Pergerakan pertama dimulai dari sistem perbankan utama. Instruksi pemblokiran massal terhadap seluruh kartu kredit korporasi dan rekening operasional PT Cahaya Utama Propertindo resmi aktif setelah sistem bank menerima laporan otentik mengenai manipulasi keuangan dari Phoenix Mandiri Utama. Di saat yang bersamaan, surat tuntutan gagal bayar atas utang jangka pendek senilai puluhan miliar rupiah yang kini hak tagihnya berada di bawah kekuasaanku dikirimkan secara resmi melalui kurir hukum ke meja panitia acara dan kantor pusat mereka. Melalui layar monitor, aku menyaksikan kebingungan mulai melanda ruang aula hotel mewah tersebut. Beberapa petugas keuangan perusahaan Ardi tampak berlari tergesa-gesa menghampiri Ibu Sarah dengan wajah yang memucat pasi. Mereka membisikkan sesuatu yang langsung membuat senyuman di wajah tua wanita itu membeku seketika. Ponsel genggam Ardi yang berada di dalam saku jasnya terus bergetar tanpa henti, berdering berulang kali dari pihak bank dan Dewan Komisaris Utama yang menuntut penjelasan atas pembekuan aset secara mendadak. Pidato Ardi di atas panggung mendadak terhenti. Suaranya terbata-bata ketika melihat sang ibu berdiri dari kursinya dengan tubuh yang gemetar hebat. Keadaan di dalam aula semakin kacau ketika beberapa pria bersetelan jas rapi dari pihak kepolisian bagian media ekonomi bersama dengan jurusita pengadilan melangkah masuk ke dalam ruangan. Mereka membawa surat perintah resmi untuk melakukan penyitaan aset dan pembekuan operasional perusahaan atas dugaan penggelapan dana serta pencucian uang. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik riuh. Suasana perayaan yang semula penuh kemewahan dalam sekejap berubah menjadi arena interogasi yang sangat memalukan bagi keluarga Ardi. Sandra yang panik mencoba merogoh tas mahalnya untuk mengambil kartu kreditnya sendiri guna membayar biaya sewa aula hotel yang mendadak ditagih oleh pihak manajemen hotel secara tunai karena sistem debit perusahaan mereka ditolak. Namun, usaha itu sia-sia. Semua kartu kredit tambahan yang diberikan Ardi untuk Sandra telah dinonaktifkan sepenuhnya oleh sistem yang kubuat. Wajah cantik Sandra yang penuh riasan tebal itu kini berubah menjadi pucat pasi bercampur malu luar biasa ketika menyadari bahwa tatapan mata seluruh tamu undangan kini tertuju padanya dengan pandangan penuh cibiran. Aku melihat Ardi turun dari panggung dengan langkah yang sempoyongan. Wajahnya yang semula penuh kesombongan kini tampak hancur berantakan dipenuhi rasa panik yang amat sangat mendalam. Ia mencoba menghubungi beberapa rekan bisnisnya untuk meminta bantuan dana darurat, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat panggilan teleponnya. Di dunia bisnis yang kejam, begitu sebuah perusahaan menunjukkan tanda-tanda kehancuran finansial, semua kawan akan berubah menjadi orang asing dalam sekejap mata. Tidak berhenti sampai di situ, eksekusi tahap kedua dari rencanaku juga menyasar rumah mewah milik mereka. Pada saat yang sama dengan kekacauan di hotel, beberapa petugas jurusita dari bank swasta telah tiba di depan pagar rumah mewah 2 lantai milik Ardi. Mereka memasang stiker besar berwarna merah menyala bertuliskan bahwa bangunan dan seluruh tanah di tempat tersebut telah resmi disita oleh negara akibat kegagalan pembayaran agunan yang sah. Ibu Sarah yang baru saja tiba di halaman rumah setelah melarikan diri dari kekacauan di hotel langsung histeris melihat stiker penyitaan tersebut.
Wanita parubaya yang dahulu dengan tega menyiramku dengan sup panas itu kini jatuh terduduk di atas aspal halaman rumahnya sendiri, menangis meraung-raung sambil memandangi barang-barang mewahnya yang mulai didata oleh petugas. Kesombongan yang selama ini ia agung-agungkan runtuh total bersama dengan hilangnya hak milik atas istana megahnya. Dari balik meja lipat di kamar kontrakanku, aku menyandarkan punggungku sambil melepaskan helaan napas yang sangat panjang. Detak jantungku berpacu cepat, bukan karena rasa takut, melainkan karena kepuasan yang teramat sangat besar yang membuncah di dalam rongga dadaku. Seluruh aset, kekayaan, dan harga diri yang mereka gunakan untuk menginjak-injakku kini telah lenyap tanpa sisa dalam waktu kurang dari beberapa jam saja. Puncak konflik finansial ini telah berjalan sesuai dengan semua perhitungan matematisku yang dingin. Mereka yang dahulu membuangku ke jalanan seperti sampah, kini harus merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan tempat bernaung dan menjadi bahan cemoohan di hadapan seluruh dunia. Namun, ini barulah awal dari kejatuhan mereka yang sesungguhnya. Ardi berdiri mematung di tengah trotoar yang berdebu dengan setelan tuxedo yang kini tampak sangat kusut dan tak lagi berwibawa. Di sampingnya, Ibu Sarah terus menangis melengking, meratapi koper-koper pakaian yang diletakkan begitu saja oleh petugas jurusita di atas rumput liar di luar pagar rumah mereka. Rumah mewah 2 lantai yang selama puluhan tahun menjadi simbol kesombongan keluarga itu kini telah resmi digembok dengan rantai besi besar berlabel sitaan bank. Sandra, wanita yang menjadi alasan Ardi mendepakku, berdiri agak menjauh sambil sibuk memeriksa layar telepon genggamnya dengan gundah, sama sekali tidak berniat mendekat untuk menenangkan Ibu Sarah yang sedang histeris. Bagi Sandra, Ardi tanpa harta tak lebih dari seonggok sampah tak berguna yang harus segera ia tinggalkan. Ini tidak mungkin terjadi. Ardi, lakukan sesuatu. Bagaimana bisa semua rekening ibu dibekukan? Rumah kita disita, perusahaanmu hancur dalam semalam. Di mana semua uangmu, Ardi? Jerit Ibu Sarah sambil memukul-mukul lengan anak laki-lakinya yang bergeming bagai patung batu. Ardi tidak menjawab. Kepalanya terasa mau pecah, berdenyut-denyut menyiksa ulu hatinya. Di dalam genggaman tangannya yang basah oleh keringat dingin, sebuah dokumen resmi dari pengadilan menyatakan bahwa seluruh kepemilikan saham mayoritas dan aset PT Cahaya Utama Propertindo telah berpindah tangan secara sah kepada sebuah perusahaan sekuritas misterius bernama Phoenix Mandiri Utama. Saat ia mencoba menelusuri siapa pemilik sah di balik perusahaan bayangan tersebut melalui sisa relasinya di Kementerian Hukum, sebuah nama muncul di layar teleponnya yang langsung membuat jantungnya berhenti berdetak seketika. Amanda. Nama mantan istrinya tertulis dengan sangat jelas di sana sebagai pemilik mutlak kekuasaan finansial yang baru. Amarah yang bercampur dengan rasa tidak percaya yang luar biasa besar meledak di dalam dada Ardi. Dengan langkah lebar yang dipenuhi emosi murni, ia berjalan menghampiri mobil sewaan yang tersisa, mengabaikan teriakan ibunya dan tatapan dingin Sandra. Ia tahu persis kemana ia harus pergi mencari keadilan versinya sendiri. Melalui pelacakan alamat surelama yang sempat digunakan untuk transaksi pengalihan hak tagih utang, Ardi berhasil menemukan lokasi rumah kontrakan kecil tempatku bernaung di pinggiran kota yang sepi. Sore itu, langit di atas perumahan pinggiran kota tampak temaram berwarna jingga kemerahan. Aku sedang duduk di kursi kayu teras depan, mengayun perlahan kereta bayi tempat Bumi tertidur dengan sangat lelap setelah meminum susunya. Suasana sangat damai, berbanding terbalik dengan badai yang kutahu sedang melanda pusat kota. Tiba-tiba, suara derit ban mobil yang mengerem secara mendadak memecah keheningan jalanan kecil di depan kontrakanku. Ardi melompat keluar dari dalam mobil, membanting pintu dengan sangat keras hingga menimbulkan dentuman yang menggema di udara. Wajahnya merah padam dipenuhi urat-urat kemarahan yang menonjol di sekitar pelipisnya. Amanda, perempuan keparat. Jadi benar semua ini adalah ulah busukmu? Hah? Teriak Ardi dari balik pagar besi kecil rumah kontrakanku, suaranya menggelegar dipenuhi kebencian yang mendalam. Aku tidak bergeming dari posisiku duduk. Aku bahkan tidak menghentikan gerakan jemariku yang mengayun kereta bayi Bumi dengan sangat lembut. Aku menatapnya dengan pandangan mata yang teramat dingin, seolah pria yang sedang murka di hadapanku ini hanyalah seekor serangga kecil yang mengganggu ketenanganku. Jaga suaramu, Ardi. Anakku sedang tidur. Jika kamu datang ke sini hanya untuk menggonggong seperti anjing kelaparan, lebih baik kamu pergi sebelum aku memanggil warga sekitar untuk mengusirmu. Sahutku dengan nada suara yang luar biasa tenang, namun syarat akan penegasan yang mematikan. Ardi mendorong pagar besi itu hingga terbuka kasar, melangkah lebar mendekatiku di teras rumah. Ia membanting bundel dokumen sitaan pengadilan ke atas meja kayu kecil di depanku, hingga memicu suara benturan yang cukup keras.
Jangan berlagak sombong di depanku, Amanda. Dari mana kamu mendapatkan semua uang ini untuk membeli surat utang perusahaanku? Bagaimana bisa kamu meretas sistem perbankan ibuku? Kamu telah melakukan pencurian besar-besaran. Aku bisa melaporkanmu ke pihak kepolisian sekarang juga atas tindakan kriminal ini. Ancam Ardi dengan jari telunjuk yang menuding tepat di depan wajahku. Aku berdiri perlahan dari kursi kayu, memastikan tubuhku menghalangi pandangan Ardi dari kereta bayi bumi. Aku melipat kedua tanganku di dada, menatap matanya dengan kilat pembalasan yang telah kupelihara selama berminggu-minggu ini di dalam kegelapan malam. Melaporkanku ke polisi? Silakan, Ardi. Silakan panggil mereka ke sini sekarang juga, ujarku sambil tersenyum sinis. Sebuah senyuman penuh kepuasan yang membuat langkah kaki Ardi mendadak mundur selangkah karena terkejut. Namun, sebelum kamu melakukan itu, biarkan aku mengingatkanmu satu hal. Seluruh dokumen perpajakan ganda, bukti penggelapan dana nasabah yang kamu gunakan untuk membeli mobil mewah untuk wanita jalangmu itu, dan seluruh transaksi pencucian uang yang dilakukan ibumu melalui perusahaan cangkang di luar negeri, semuanya sudah berada di tangan otoritas penegak hukum sejak 3 jam yang lalu. Jika polisi datang ke sini, mereka bukan untuk menangkapku, melainkan untuk menyeretmu dan ibumu masuk ke dalam sel tahanan yang pengap. Kata-kata yang keluar dari mulutku meluncur bagai anak panah yang beracun, menembus tepat di pusat pertahanan Ardi. Wajah suamiku yang semula memerah penuh amarah dalam sekejap berubah menjadi pucat pasi. Matanya membelalak lebar memancarkan rasa ketakutan yang teramat sangat besar. Seluruh keberaniannya runtuh seketika saat menyadari bahwa aku tidak sedang menggertak. Aku memegang kendali penuh atas hidup dan matinya saat ini. Amanda, bagaimana bisa kamu sekejam ini? Aku ini suamimu, dan anak di dalam sana adalah anakku juga. Mengapa kamu tega menghancurkan masa depan keluargaku sendiri hanya karena masalah rumah tangga kita? Tanya Ardi dengan suara yang mulai melemah, nadanya berubah menjadi paro penuh keputusasaan yang mendalam. Mendengar kalimat manipulatif itu, tawa sinis yang sangat hambar lolos begitu saja dari tenggorokanku. Rasa perih di perutku seolah kembali berdenyut, mengingatkanku pada setiap detik penderitaan yang harus kutanggung akibat perbuatan biadab mereka. Suamiku, anakmu? Desisku dengan nada suara yang merendah, namun begitu penuh dengan penekanan emosi yang mencekik leher. Aku melangkah satu tindak maju, mendekatkan wajahku ke arahnya agar ia bisa melihat dengan jelas bekas air mata yang kini telah membatu di dalam jiwaku. Di mana ingatanmu sebagai seorang suami ketika ibumu menyiram perut buncitku dengan sup ayam yang mendidih di depan matamu sendiri? Ardi? Di mana hati nuranimu sebagai seorang ayah ketika kamu menyeret tubuhku yang sedang menahan rasa sakit luar biasa dan membuangku ke jalanan malam yang dingin demi pelacur itu? Kamu memikirkan masa depan keluargamu sekarang, setelah semua harta kekayaanmu lenyap? Kemana perginya rasa kasihanmu saat kamu membiarkanku melahirkan anak ini seorang diri di rumah sakit tanpa sepeser uang pun di dalam dompetku? Napas Ardi memburu. Ia tidak mampu menjawab serangkaian pertanyaan yang keluar dari mulutku bagai rentetan peluru tajam. Air matanya mulai mengalir membasahi pipinya yang kotor oleh debu jalanan. Pria yang dahulu selalu berdiri angkuh di atas penderitaanku kini tampak begitu kecil, rapuh, dan menjijikkan di mataku. Aku melakukan ini untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak anakku, Ardi. Kamu mengatakan bahwa aku tidak punya hak sepeser pun atas kekayaanmu karena semua sudah dialihkan atas nama ibumu dan Sandra. Kini, lihatlah sendiri bagaimana sistem yang kamu agung-agungkan itu berbalik memakan penciptanya sendiri. Aku tidak hanya mengambil asetmu, aku mengambil kehormatanmu, nama baikmu, dan seluruh eksistensi sosial yang selama ini kalian sombongkan di hadapan orang banyak. Ibumu sekarang sedang menangis di pinggir jalan, dan wanita jalangmu itu pasti sedang mencari pria kaya lain untuk menjadi korban berikutnya. Kamu telah kehilangan segalanya, Ardi. Segala-galanya. Tekanku dengan suara bariton yang bergetar menahan luapan emosi yang membuncah. Ardi jatuh berlutut di atas lantai teras rumah kontrakanku yang terbuat dari semen kasar. Kedua tangannya memegangi kepalanya yang tertunduk dalam-dalam di depan ujung sandalku. Isak tangis penyesalan yang terdengar sangat memuakkan memenuhi atmosfer teras rumah sore itu. Ia merangkak sedikit maju, mencoba menyentuh ujung gaun rumahan yang kukenakan untuk memohon belas kasihan yang terlambat. Maafkan aku, Amanda. Aku mohon maafkan aku. Kembalikan sedikit saja aset perusahaan itu agar aku bisa membayar utang ibuku. Aku mohon demi anak kita, Amanda. Aku berjanji akan meninggalkan Sandra dan kembali menjadi suami yang baik untukmu. Tolong jangan hancurkan hidupku sampai seperti ini.
Ratap Ardi dengan suara yang terputus-putus di antara isak tangisnya yang memalukan. Aku menatap tubuh pria yang berlutut di bawah kakiku ini dengan perasaan hampa yang teramat sangat pekat. Tidak ada rasa puas yang meluap-luap seperti yang kubayangkan dahulu saat menyusun rencana ini. Yang ada hanyalah rasa jengah dan kekosongan yang mendalam melihat betapa rendahnya manusia yang dahulu pernah kucintai dengan sepenuh jiwaku. Cinta itu telah mati dan membusuk bersama dengan air ketubanku yang pecah di trotoar jalan raya malam itu. Pintu maaf itu sudah tertutup rapat dan kuncinya telah kubuang ke dasar samudra terdalam. Ardi, bangkitlah dari berlututmu yang memalukan itu, karena tangisanmu sama sekali tidak akan bisa mengubah angka-angka di dalam rekening bank yang sudah berpindah tangan secara sah. Pergilah dari sini sebelum aku kehilangan sisa kesabaranku dan membiarkan polisi menjemputmu di teras rumahku ini sekarang juga. Jawabku dengan suara datar tanpa emosi, membalikan tubuhku sepenuhnya membelakangi sosoknya yang hancur berantakan. Ardi perlahan bangkit berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat, menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk memohon atau memanipulasi hatiku yang telah berubah menjadi dinding es yang kokoh. Dengan langkah kaki yang lunglai dan pandangan mata yang kosong melompong tanpa arah, ia berjalan mundur meninggalkan halaman kontrakanku. Puncak konfrontasi ini telah usai, meninggalkan kepuasan dendam yang nyata di atas lembaran kertas kemenangan finansialku. Namun, di balik keheningan yang kembali merayap di teras rumah ini, sebuah perasaan hampa yang aneh mulai menyelinap masuk ke dalam relung dadaku, seolah-olah kemenangan mutlak ini menyisakan sebuah teka-teki besar yang belum sepenuhnya terpecahkan di dalam hidupku. Kepergian Ardi dari teras kontrakanku meninggalkan keheningan yang teramat pekat, menyisakan kepuasan dendam yang ternyata terasa begitu dingin di dalam rongga dadaku. Malam kembali turun menyelimuti kota, membawa embun tipis yang mengetuk kaca jendela kamar tempat Bumi tertidur lelap. Setelah memastikan anakku berada dalam kondisi yang aman, aku kembali duduk di depan meja kayu lipatku. Di samping laptop yang masih menyala, terdapat sebuah tas koper kulit hitam kecil yang ikut tersita oleh tim hukum Phoenix Mandiri Utama dari brankas utama di ruang kerja pribadi Ardi yang berada di rumah mewah itu sebelum digembok oleh juru sita bank. Koper ini berlabel dokumen rahasia pribadi yang tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali Ardi sendiri. Dengan menggunakan obeng kecil dan sedikit keahlian mekanis yang kupelajari dari internet, aku merusak kunci kombinasi angka pada koper tersebut hingga terdengar suara klik yang cukup nyaring. Penutup koper terbuka, menampakkan tumpukan lembaran kertas dokumen resmi bergambar lambang hukum, beberapa buah diska lepas, dan sebuah buku catatan harian kecil bersampul kulit coklat usang yang dipenuhi tulisan tangan Ardi yang sangat kukenali. Aku mengambil bundel dokumen teratas dengan maksud mencari sisa-sisa nomor rekening rahasia atau barangkali sertifikat tanah tersembunyi yang belum sempat kupetakan dalam serangan finansialku siang tadi. Namun, begitu mataku membaca baris demi baris kalimat hukum yang tertulis pada lembar pertama, seluruh otot di tubuhku mendadak menegang. Jantungku berdegup dengan kecepatan yang luar biasa tinggi, bukan karena rasa puas, melainkan karena gelombang keterkejutan yang teramat sangat dahsyat menghantam seluruh kesadaranku. Dokumen itu bukan surat kepemilikan aset, melainkan sebuah surat perjanjian perlindungan saksi dan dokumen penyelidikan tingkat tinggi yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Keuangan dan Kepolisian Republik Indonesia. Nama Ardi tercantum di sana sebagai pelapor utama dan saksi kunci atas kasus korporasi rahasia yang melibatkan mafia-mafia tanah raksasa serta jaringan kartel pencucian uang terbesar di negara ini, yang dipimpin oleh seorang pengusaha hitam kelas kakap bernama Klan Wijaya. Aku membalik halaman berikutnya dengan tangan yang mulai gemetar hebat, keringat dingin mendadak bercucuran membasahi pelipis dan tengkuku. Di lembar kedua, terdapat sebuah surat ancaman pembunuhan nyata yang ditujukan langsung kepada Ardi. Surat itu berbunyi bahwa jika Ardi tidak menyerahkan seluruh dokumen audit proyek apartemennya kepada Klan Wijaya, maka istri dan anak yang ada di dalam kandungan istrinya akan dihabisi dalam sebuah kecelakaan buatan yang tampak natural. Surat ancaman tersebut bertanggal tepat 3 hari sebelum peristiwa tragis di mana aku disiram sup panas dan diusir dari rumah mewah kami. Dengan napas yang mulai memburu, aku menyambar buku catatan harian kecil milik Ardi, membuka lembaran-lembaran yang ditulisnya pada minggu-minggu terakhir sebelum pengusiranku. Tulisan tangannya tampak sangat berantakan, mencerminkan kepanikan dan tekanan mental yang luar biasa hebat yang sedang dialami oleh pria itu saat menulisnya di tengah malam. Mereka mengintai rumahku. Orang-orang Wijaya tahu bahwa Amanda sedang hamil tua. Jika aku tetap mempertahankan Amanda di sisiku, mereka akan membunuhnya dan anakku yang belum lahir untuk menghancurkan mentalitas negosiasiku. Aku tidak punya pilihan lain.
Aku harus membuat skenario agar Amanda membenciku, agar ia pergi sejauh mungkin dari rumah ini ke tempat yang tidak akan pernah dicurigai oleh mata-mata Wijaya. Ibu memaksaku menggunakan cara yang kejam, menyiramnya dengan sup agar ada alasan kuat bagiku untuk mengusirnya malam itu. Maafkan aku, Amanda. Demi Tuhan, aku harus terlihat seperti bajingan yang tidak tahu diri agar nyawamu dan nyawa anak kita selamat dari perangkap kematian ini. Tulis Ardi di salah satu halaman dengan tinta yang sedikit luntur, seolah terkena tetesan air mata saat menulisnya. Aku membekap mulutku sendiri dengan kedua tangan, menahan jeritan histeris yang nyaris lolos dari tenggorokanku. Air mata yang kukira telah mengering sepenuhnya kini kembali tumpah dengan sangat deras, membasahi lembaran buku catatan di hadapanku. Kepalaku terasa berputar hebat. Duniaku seolah dibalikkan 180 derajat dalam hitungan detik. Pria yang selama ini kukutuk sebagai iblis jahanam, pria yang kuhancurkan seluruh hidupnya tanpa belas kasihan siang tadi, ternyata adalah seorang ayah yang sedang bertaruh nyawa menggunakan nama baiknya sendiri sebagai tameng perlindungan demi menyelamatkan aku dan bumi. Mataku beralih membaca dokumen berikutnya mengenai identitas wanita bernama Sandra. Di dalam berkas kepolisian tersebut, Sandra ternyata bukanlah seorang pelakor atau wanita simpanan seperti yang digembar-gemborkan oleh Ibu Sarah di depan wajahku. Sandra adalah seorang perwira polisi berpangkat ajun komisaris yang menyamar sebagai agen perlindungan dekat sekaligus informan rahasia yang sengaja ditempatkan di sisi Ardi untuk mengawasi setiap pergerakan mata-mata klan Wijaya yang menyusup ke dalam perusahaan properti mereka. Sandiwara perselingkuhan itu dibuat sedemikian rupa agar musuh-musuh bisnis Ardi percaya bahwa Ardi telah sepenuhnya melupakan Amanda dan berpindah hati, sehingga perhatian para pembunuh bayaran itu teralih sepenuhnya dari keberadaanku. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Rintihku parau di antara isak tangis yang menyesakkan rongga dada. Rasa bersalah yang teramat sangat besar datang menggila seluruh dinding keangkuhanku hingga hancur menjadi debu yang tak berharga. Kemenangan finansial yang baru saja kurayakan dengan penuh kesombongan siang tadi kini mendadak berubah menjadi sebuah ironi yang teramat sangat kejam dan menyakitkan. Aku telah menggunakan seluruh kecerdasan otakku untuk meruntuhkan pertahanan finansial pria yang sedang berjuang melindungiku dari balik bayangan hitam. Dengan memblokir seluruh rekening perusahaan, menyita rumah mewah tersebut, dan membocorkan data keuangan ganda ke publik, aku secara tidak sengaja telah melucuti seluruh sistem pertahanan finansial yang digunakan Ardi dan Sandra untuk membiayai operasi perlindungan rahasia ini. Aku segera membuka kembali layar laptopku dengan tangan yang masih gemetar hebat. Aku memeriksa jaringan berita ekonomi utama yang terus memperbarui informasi mengenai kebangkrutan PT Cahaya Utama Propertindo. Di kolom komentar dan analisis intelijen pasar yang tersembunyi, aku melihat sebuah pola pergerakan yang mengerikan. Begitu aset Ardi dinyatakan dibekukan oleh Phoenix Mandiri Utama, saham-saham tersebut langsung diborong secara agresif oleh perusahaan-perusahaan cangkang yang terafiliasi langsung dengan klan Wijaya. Ini berarti, kehancuran finansial yang kuciptakan untuk membalas dendam justru membuka pintu gerbang selebar-lebarnya bagi musuh sejati Ardi untuk masuk dan menguasai seluruh aset tersebut. Aku telah menjadi senjata gratis yang digunakan oleh para penjahat sesungguhnya untuk menghancurkan Ardi hingga ke akar-akarnya. Ardi kini berada dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, karena ia tidak lagi memiliki perlindungan hukum korporasi maupun dana segar untuk bersembunyi dari kejaran klan Wijaya. Aku menatap kereta bayi bumi yang masih terayun pelan di sudut kamar. Rasa ketakutan yang teramat sangat pekat kini menjalar di dalam sekujur tubuhku. Dendamku telah salah sasaran. Amarahku yang buta telah membutakan mata logikaku sebagai seorang analis, membuatku melupakan prinsip dasar bahwa dalam sebuah skema keuangan yang terlalu rapi, selalu ada motif tersembunyi yang jauh lebih besar di balik permukaan. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju jendela kamar dan menatap langit malam yang mendung tanpa bintang. Isak tangisku perlahan mereda, digantikan oleh debaran kepanikan yang menuntut sebuah tindakan instan yang cepat. Aku tidak boleh membiarkan penyesalan ini membunuh warasku. Jika aku memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh kekaisaran bisnis Ardi dalam waktu beberapa minggu, maka aku juga harus memiliki kecerdasan yang sama untuk membalikan keadaan ini sebelum terlambat. Aset-aset yang kini berada di bawah kekuasaan Phoenix Mandiri Utama harus segera kubah fungsinya dari alat pembalasan dendam menjadi benteng pertahanan yang kokoh untuk melindungi Ardi, Sandra, dan anakku bumi dari ancaman nyata yang kini sedang mengintai kami dari kegelapan. Titik balik kehidupan ini telah membawaku ke dalam sebuah labirin konspirasi yang sangat berbahaya, dan aku harus siap bertaruh nyawa untuk memperbaiki kesalahan fatal yang telah kuperbuat atas nama dendam yang hampa ini. Malam semakin larut,
namun mataku sama sekali tidak dapat terpejam. Penemuan dokumen rahasia di dalam koper hitam milik Ardi telah mengubah seluruh isi kepalaku menjadi medan perang yang penuh dengan rasa bersalah dan kecemasan yang mencekik. Di dalam kamar kontrakan yang sunyi ini, aku memandangi lembaran berkas kepolisian dan buku catatan harian Ardi yang kini berserakan di atas meja kayu. Setiap baris kalimat yang ditulis oleh tangan suamiku terasa bagai sembilu yang mengiris-iris lubuk hatiku yang paling dalam. Aku, yang selama ini mengira diriku sebagai korban paling malang di dunia, ternyata telah menjadi sosok yang paling kejam karena menghancurkan pelindungku sendiri akibat amarah yang buta. Kemenangan finansial yang baru saja kurai siang tadi kini terasa sangat hambar, dingin, dan menjijikkan. Angka-angka miliaran rupiah yang tertera di dalam rekening Bank Phoenix Mandiri Utama tidak lagi memancarkan binar kepuasan, melainkan tampak bagai noda darah yang menuntut pertanggungjawaban. Aku telah melucuti seluruh senjata dan perisai milik Ardi. Tanpa dana operasional, tanpa rumah untuk bernaung, dan dengan nama baik yang hancur berantakan di mata publik, Ardi kini menjadi sasaran yang sangat empuk bagi klan Wijaya yang kejam. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tengah yang sempit, mencoba menenangkan debaran jantungku yang berpacu liar. Di sudut ruangan, Bumi menggeliat kecil di dalam kereta bayinya, mengeluarkan suara gumaman halus sebelum kembali tertidur lelap. Air mataku menetes melihat wajah polos anakku. Ardi telah mengorbankan segalanya demi memastikan anak ini lahir dengan selamat ke dunia. Pria itu rela dicap sebagai bajingan, rela dibenci oleh istri yang dicintainya, dan rela membiarkan ibunya sendiri ikut masuk ke dalam skenario berbahaya ini demi menjaga kami dari kejaran pembunuh bayaran klan Wijaya. Sementara aku justru menggunakan kecerdasanku untuk menusuk punggungnya dari belakang. Aku harus bergerak. Aku tidak boleh membiarkan penyesalan ini melumpuhkan otakku. Bisikku pada diri sendiri dengan nada suara yang penuh penegasan. Aku kembali duduk di depan laptop tua milik Ratih. Jemariku yang semula bergetar hebat kini kupaksa untuk bergerak dengan lincah di atas papan ketik. Sebagai seorang analis keuangan, aku harus mengesampingkan emosi sesaat dan mulai memetakan situasi baru ini secara matematis. Langkah pertama yang harus kulakukan adalah melacak keberadaan Ardi setelah ia meninggalkan kontrakanku sore tadi dalam kondisi hancur berantakan. Aku meretas masuk ke dalam jaringan GPS telepon genggam milik Ardi yang nomornya masih tersimpan di dalam sistem internal lamaku. Setelah melakukan enkripsi data selama beberapa menit, sebuah titik merah berkedip di layar monitor, menunjukkan lokasi Ardi yang berada di sebuah kawasan hotel melati murah di pinggiran kota, tidak jauh dari pelabuhan lama. Tempat itu sangat kumuh dan terpencil, membuktikan bahwa Ardi benar-benar tidak memiliki uang sepeser pun lagi untuk mencari tempat bernaung yang layak setelah seluruh asetnya kusita siang tadi. Langkah kedua adalah menganalisis pergerakan saham PT Cahaya Utama Propertindo yang telah dikuasai oleh Phoenix Mandiri Utama. Seperti yang kubaca sekilas sebelumnya, beberapa perusahaan cangkang milik klan Wijaya sedang bergerak sangat agresif di lantai bursa untuk membeli sisa-sisa saham minoritas yang dilepas oleh investor publik yang panik. Mereka mencoba memanfaatkan situasi kebangkrutan ini untuk melakukan pengambil alihan secara paksa terhadap seluruh proyek apartemen mewah yang menjadi inti dari kasus korporasi tersebut. Jika mereka berhasil menguasai lebih dari 30% saham publik tersebut, maka seluruh dokumen audit internal yang disimpan oleh Ardi akan kehilangan kekuatan hukumnya di pengadilan karena kepemilikan perusahaan telah beralih secara sah. Melihat bahaya yang semakin nyata tersebut, aku langsung menyusun sebuah rencana finansial darurat. Aku tidak akan mengembalikan aset-aset itu kepada Ardi secara langsung, karena jika kulakukan, klan Wijaya akan langsung mengendus keberadaannya dan menyitanya kembali lewat jalur hukum korporasi yang telah mereka manipulasi. Aku harus menggunakan Phoenix Mandiri Utama sebagai benteng pertahanan baru. Aset yang telah kuambil harus kuubah fungsinya dari alat pembalasan dendam menjadi senjata pelindung yang tak tertembus. Menggunakan sisa dana likuid senilai puluhan miliar rupiah yang tersimpan di dalam rekening sekuritas bayanganku, aku mengeluarkan perintah otomatis untuk membeli kembali seluruh saham publik PT Cahaya Utama Propertindo dengan harga di atas rata-rata pasar. Aku harus memotong jalur pergerakan klan Wijaya di lantai bursa sebelum fajar menyingsing. Dengan menguasai saham-saham tersebut di bawah bendera Phoenix Mandiri Utama, aku secara resmi menutup celah bagi para mafia tanah itu untuk menguasai proyek apartemen tersebut. Setelah menyelesaikan urusan transaksi digital yang rumit itu, aku mengambil telepon genggamku. Ada satu orang lagi yang harus kuhubungi malam ini untuk memastikan kebenaran dari seluruh konspirasi ini. Sandra, polisi wanita yang selama ini menyamar sebagai selingkuhan Ardi.
Dengan menggunakan nomor kontak terenkripsi yang kutemukan di dalam berkas rahasia di koper hitam Ardi, aku mencoba melakukan panggilan suara. Panggilan itu tersambung pada nada kedua. Suara seorang wanita yang terdengar sangat tegas dan waspada menjawab di seberang sana, sangat berbeda dengan suara genit bernada manja yang kudengar saat ia mengusirku di teras rumah mewah dahulu. "Halo, siapa ini? Bagaimana kamu bisa mendapatkan nomor ini?" tanya Sandra dengan nada menyelidik yang tajam. "Ini Amanda, Sandra," jawabku dengan suara yang tenang namun bergetar menahan luapan emosi. "Aku sudah membuka koper hitam milik Ardi. Aku sudah membaca seluruh dokumen penyelidikan, surat ancaman klan Wijaya, dan identitas aslimu sebagai perwira polisi." Keheningan sempat merayap selama beberapa detik di seberang telepon. Aku bisa mendengar helaan napas panjang yang sangat berat dari Sandra sebelum ia kembali berbicara. "Jadi, kamu sudah tahu semuanya, Amanda? Baguslah kalau begitu," sahut Sandra dengan nada suara yang melunak, menyiratkan rasa lega yang mendalam. "Tindakanmu siang tadi benar-benar di luar dugaan kami. Kamu menghancurkan seluruh sistem pertahanan finansial yang kami bangun selama 1 tahun ini dalam waktu beberapa jam saja. Ardi benar-benar hancur, Amanda. Dia melakukan semua kegilaan itu, membiarkan dirinya dibenci olehmu, hanya agar kamu dan bayimu bisa hidup tenang di luar jangkauan radar klan Wijaya. Dan sekarang, musuh-musuh kita sedang bergerak untuk menghabisi Ardi karena mereka tahu dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi." Air mataku kembali mengalir mendengar penuturan jujur dari Sandra. Rasa bersalah yang teramat sangat pekat kembali menghantam dadaku hingga membuatku sulit untuk bernapas. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar karena kebutaan amarahku, Sandra," ujarku sambil menyeka air mata di pipi dengan punggung tangan yang gemetar. "Namun, aku tidak akan membiarkan Ardi hancur sendirian. Aku telah mengamankan seluruh saham perusahaan di bawah Phoenix Mandiri Utama dan menutup pergerakan klan Wijaya di lantai bursa malam ini. Sekarang, aku meminta kepadamu untuk membawaku menemui Ardi. Kita harus menyatukan kekuatan. Aset yang ada di tanganku sekarang akan kujadikan umpan balik untuk menjatuhkan klan Wijaya hingga ke akar-akarnya." Sandra terdengar terdiam sejenak. Tampaknya sedang menimbang-nimbang risiko dari tawaranku yang sangat berani ini. "Baiklah, Amanda, aku menghargai kecerdasan dan keberanianmu. Temui aku di dermaga Pelabuhan Lama besok pagi pukul 6 tepat. Jangan bawa siapapun, dan pastikan anakmu berada di tempat yang aman. Kita akan menghadapi badai yang sebenarnya bersama-sama," jawab Sandra sebelum memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Aku meletakkan telepon genggamku di atas meja dengan perlahan. Dilema dalam kemenangan yang hampa ini kini telah bertransformasi menjadi sebuah tekad baru yang sangat membara di dalam jiwaku. Aku menatap keluar jendela kamar, memandangi langit malam yang perlahan-lahan mulai memudar digantikan oleh semburat cahaya pagi yang dingin di ufuk timur. Permainan dendamku yang salah sasaran telah resmi berakhir. Dan kini, sebuah pertempuran yang sesungguhnya untuk melindungi keluarga kecilku yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku harus siap mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawaku sendiri, untuk menebus kesalahan fatal yang telah kuperbuat kepada pria yang teramat sangat mencintaiku itu. Pagi itu, udara di sekitar dermaga Pelabuhan Lama terasa sangat menusuk tulang. Kabut tipis beraroma garam dan solar menggantung di atas permukaan air laut yang kelabu. Sebelum berangkat, aku telah menitipkan bumi di bawah penjagaan ketat Rati di sebuah tempat aman yang tersembunyi. Aku melangkah dengan hati-hati melewati tumpukan kontainer tua yang berkarat, memeluk jaket tebal yang kukenakan untuk menghalau dingin sekaligus menyembunyikan diska lepas berisi seluruh data keuangan yang telah kuamankan. Di ujung dermaga, sebuah mobil jeep hitam tua tampak terparkir dengan lampu dekat yang menyala samar. Pintu jeep terbuka, dan Sandra melangkah keluar dengan setelan jaket kulit hitam dan celana taktis. Tidak ada lagi riasan tebal atau senyuman sinis yang dahulu ia gunakan saat bersandiwara di rumah mewah. Wajahnya kini tampak tegas, waspada, dengan sepasang mata elang yang terus memindai sekeliling area pelabuhan. "Kamu tepat waktu, Amanda. Masuklah, Ardi sudah menunggu di dalam," ucap Sandra dengan suara rendah tanpa basa-basi. Aku mengangguk lemah dan melangkah masuk ke dalam jeep. Di kursi belakang, duduk seorang pria dengan tubuh yang tampak jauh lebih kurus dari ingatan terakhirku. Ardi, wajahnya pucat, lingkaran hitam tebal menghiasi bawah matanya, dan setelan tuxedo mahalnya kemarin kini telah digantikan oleh kaos oblong usang. Begitu mata kami saling bertemu, ada kilat keterkejutan yang besar di matanya, disusul oleh pancaran rasa bersalah yang mendalam. "Amanda, mengapa kamu kesini?"
Tempat ini terlalu berbahaya untukmu, bisik Ardi dengan suara parau yang bergetar hebat. Aku tidak mampu menahan buncahan emosi di dalam dadaku. Aku langsung meraih kedua tangannya yang terasa sangat dingin. Maafkan aku, Ardi, aku sudah membuka koper hitam itu. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu kamu mengusirku demi melindungiku dan bumi dari klan Wijaya. Maafkan kebutaan amarahku yang justru menghancurkan sistem pertahananmu. Air mata Ardi menetes membasahi punggung tanganku. Ia menggelengkan kepala perlahan. Tidak, Amanda. Akulah yang harus meminta maaf karena menggunakan cara yang begitu biadab hingga menyakiti fisik dan batinmu. Aku tidak punya pilihan lain saat itu. Orang-orang Wijaya sudah mengintai di depan rumah. Sandra masuk ke kursi kemudi, membalikan tubuhnya menghadap kami berdua dengan raut wajah yang sangat serius. Waktu kita tidak banyak untuk bernostalgia. Amanda, tindakanmu memblokir aset kemarin ternyata memicu reaksi yang sangat agresif dari musuh. Klan Wijaya menyadari bahwa ada pihak ketiga yang mengacaukan rencana mereka. Mereka telah melacak pergerakan Phoenix Mandiri Utama dan tahu bahwa seluruh kendali finansial kini berada di tanganmu. Mendengar ucapan Sandra, debaran kepanikan sempat menyergap rongga dadaku, namun aku segera memaksakan otak analisku untuk tetap berpikir jernih. Aku sudah menduga hal itu, Sandra. Makanya malam tadi aku langsung menggunakan sisa dana Phoenix untuk membeli seluruh saham publik PT Cahaya Utama Propertindo di lantai bursa. Secara hukum, klan Wijaya kini tidak bisa menyentuh proyek apartemen itu karena kepemilikan mutlak ada di tanganku. Itu langkah yang sangat cerdas, Amanda, puji Sandra dengan anggukan tegas. Namun, hal itu juga membuatmu menjadi target utama mereka sekarang. Bagi klan Wijaya, membunuh Ardi tidak lagi berguna jika asetnya ada di tanganmu. Mereka akan mengalihkan seluruh moncong senjata mereka kepadamu untuk memaksa tanda tangan pengalihan hak milik Phoenix Mandiri Utama. Kalau begitu, kita jadikan aset itu sebagai umpan balik untuk memancing mereka keluar, sahutku dengan nada suara yang mantap dan penuh penegasan. Aku mengeluarkan diska lepas dari dalam saku jaket dan menunjukkan kepada mereka. Di dalam sini ada seluruh bukti aliran dana gelap klan Wijaya yang menyusup ke perusahaan Ardi, lengkap dengan manipulasi pajak yang mereka lakukan selama 5 tahun terakhir. Aku sengaja menyisakan satu celah sistem pada rekening Phoenix, agar mereka mengira aku sedang panik dan mencoba mencairkan dana di bank cabang utama kota siang ini. Ardi menatapku dengan pandangan tidak percaya bercampur rasa khawatir yang teramat sangat besar. Amanda, itu terlalu berbahaya. Klan Wijaya tidak akan segan-segan menggunakan kekerasan fisik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku tidak mau kehilanganmu setelah semua pengorbanan ini. Aku menggenggam erat jemari Ardi, menatap matanya dengan kilat keberanian yang belum pernah ia lihat sebelumnya selama kami menikah. Dahulu aku lemah karena aku hanya seorang istri yang penurut, Ardi. Namun kini, aku adalah seorang ibu yang sedang bertaruh nyawa demi masa depan anaknya. Kita tidak bisa terus berlari dan bersembunyi di Hotel Melati seumur hidup kita. Badai ini harus kita hadapi dan hancurkan sekarang juga. Sandra tersenyum tipis, seolah menyetujui rencana berani yang kuajukan. Pasukan intelijen kepolisian sudah bersiaga di sekitar bank cabang utama sejak subuh. Jika kita bisa memancing kaki tangan utama klan Wijaya untuk melakukan penyerangan atau pemerasan secara langsung kepadamu siang nanti, kita punya alasan hukum yang mutlak untuk menggerebek markas besar mereka dan menangkap sang pimpinan tertinggi atas tuduhan konspirasi pembunuhan dan kejahatan kerah putih. Aku menarik napas panjang, merasakan pasokan energi baru yang luar biasa besar mengalir ke dalam sekujur tubuhku. Bahaya nyata kini sedang mengintai di depan mata. Namun rasa takutku telah lenyap sepenuhnya berganti menjadi strategi perang yang dingin. Kami bertiga kini berada di dalam perahu yang sama, siap menerjang ombak paling mematikan demi merebut kembali kedamaian hidup yang telah dirampas oleh ketamakan manusia-manusia kejam di luar sana. Tepat pukul 1 siang, suasana di dalam kantor cabang utama Bank Mandiri Arta yang terletak di pusat kota tampak lengang namun syarat akan ketegangan yang tak kasat mata. Aku berjalan melintasi lantai marmer yang dingin dengan langkah kaki yang sengaja kubuat tampak tergesa-gesa, berpura-pura menjadi seorang wanita yang sedang panik di bawah bayang-bayang kebangkrutan. Di dalam saku jaket tebal yang kukenakan, sebuah alat penyadap suara berukuran mikro milik tim Sandra telah aktif, menghubungkan setiap embusan napasku langsung dengan pasukan intelijen kepolisian yang bersiaga di dalam beberapa mobil penyamaran di luar gedung. Aku duduk di kubikel layanan nasabah prioritas, menyerahkan dokumen Phoenix Mandiri Utama kepada petugas bank untuk melakukan proses pencairan dana tunai dalam jumlah besar. Hanya berselang beberapa menit,
Dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi melangkah masuk ke dalam ruangan tanpa permisi. Tatapan mata mereka sangat dingin dan tajam, langsung mengunci keberadaanku. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya berkulit gelap yang kukenali sebagai tangan kanan klan Wijaya bernama Baskoro, menarik kursi di sampingku dengan gerakan yang sangat kasar. "Nyonya Amanda, sebaiknya Anda batalkan transaksi ini sekarang juga jika Anda masih ingin melihat bayi laki-laki Anda tumbuh besar," bisik Baskoro dengan nada suara yang sangat rendah namun syarat akan ancaman pembunuhan yang teramat nyata. Jantungku berdegup kencang menghantam dinding dada, namun aku memaksakan diriku untuk tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di hadapan bajingan ini. Aku menoleh perlahan, menatap tepat di sela sepasang matanya yang kejam. "Kalian pikir aku akan takut dengan gertakan murah seperti itu? Seluruh aset Phoenix Mandiri Utama telah resmi dikunci oleh sistem enkripsi hukum. Jika terjadi sesuatu padaku atau anakku, seluruh dokumen korporasi hitam milik klan Wijaya akan otomatis terkirim ke meja kerja Jaksa Agung dalam hitungan detik," sahutku dengan suara yang lantang dan tegas, memastikan setiap kata yang keluar tertangkap dengan sangat jelas oleh alat penyadap suara di sakuku. Baskoro tertawa sinis, ia merogoh saku jasnya, memperlihatkan sebuah map coklat tebal yang berisi lembar otentik pengalihan hak milik saham fiktif yang telah mereka siapkan secara paksa. "Kamu terlalu naif, perempuan bodoh. Tanda tangani dokumen ini sekarang juga, atau orang-orang kami yang sudah mengepung rumah kontrakan sahabatmu akan memastikan anakmu tidur selamanya." "Sekarang, Sandra," teriakku dengan suara lantang memecah keheningan ruang perbankan. Sebelum Baskoro sempat menyadari apa yang terjadi, pintu kaca utama gedung bank didobrak kasar dari luar. Belasan anggota pasukan khusus kepolisian bersenjata lengkap dengan rompi anti peluru merangsek masuk ke dalam ruangan dengan sangat cepat. "Angkat tangan. Jangan bergerak. Anda berada di bawah penahanan kepolisian," teriak salah satu petugas dengan tegas. Sandra memimpin di barisan depan. Dengan gerakan taktis yang sangat cepat, ia langsung memiting lengan Baskoro dan membanting tubuh pria tegap itu ke atas lantai marmer hingga memicu suara dentuman yang keras. Borgol besi berdentang ketika dikunci di kedua pergelangan tangan-tangan kanan klan Wijaya tersebut. Di saat yang bersamaan, melalui alat komunikasi kepolisian, terdengar laporan bahwa tim gabungan di lapangan telah berhasil menggerebek markas besar klan Wijaya serta mengamankan Bumi dan Rati di lokasi persembunyian dalam kondisi yang sangat aman tanpa luka sepeser pun. Aku jatuh terduduk di atas kursi dengan napas yang memburu, air mata kelegaan perlahan menetes membasahi pipiku. Ardi yang sejak tadi bersembunyi di balik barisan mobil petugas langsung berlari masuk ke dalam gedung, memeluk tubuhku dengan sangat erat di tengah riuhnya suasana penangkapan para penjahat itu. Aliansi terpaksa yang kami bangun di atas sisa-sisa kehancuran finansial dan rasa bersalah ini, akhirnya berhasil menumbangkan tirani kejam yang selama ini merampas kebebasan hidup kami. Badai besar yang mengintai dari kegelapan kini telah resmi dihancurkan hingga ke akar-akarnya, menyisakan lembaran baru yang bersih untuk kami tata kembali dengan penuh kedamaian kelak. 3 bulan berlalu sejak badai konspirasi yang meruntuhkan klan Wijaya mereda. Kehidupan berputar kembali seperti aliran air yang tenang, membawa hanyut seluruh sisa amarah dan dendam yang dahulu sempat membakar habis waras di dalam dadaku. Hari ini, matahari pagi bersinar dengan sangat hangat di atas halaman sebuah rumah mungil bergaya minimalis yang kubeli di pinggiran kota yang asri. Tidak ada lagi lantai marmer dingin dari istana mewah Ardi, tidak ada lagi ruang kontrakan pengap tempatku menyusun rencana pembalasan. Di sini, yang ada hanyalah aroma rumput segar dan suara tawa renyah anak laki-lakiku, Bumi, yang sedang bermain di atas tikar kain bersama Ratih. Di sudut teras rumah, Ardi duduk di kursi kayu dengan pakaian kasual yang sederhana. Wajahnya kini tampak jauh lebih tenang dan segar, bebas dari beban berat yang selama bertahun-tahun menghantui hidupnya. Ia menatapku yang sedang membawakan secangkir teh hangat dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa hormat, cinta, dan penyesalan yang mendalam. Di sampingnya, Ibu Sarah duduk terdiam dengan raut wajah yang telah melembut. Setelah kehilangan segalanya dan merasakan bagaimana rasanya hampir dijebloskan ke dalam sel tahanan akibat ketamakannya sendiri, wanita parubaya itu akhirnya tersadar dari kesombongannya. Beliau telah meminta maaf bersimpu di depanku, mengakui seluruh kesalahan masa lalunya yang begitu kejam. "Terima kasih untuk semuanya, Amanda," ucap Ardi dengan nada suara yang sangat tulus raya menerima cangkir teh dari tanganku. "Kamu tidak hanya menyelamatkan nyawa kami, tapi kamu juga mengembalikan sebagian aset perusahaan ini di bawah pengelolaan yang bersih untuk masa depan Bumi." Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang kini terasa sangat ringan tanpa beban misteri apapun lagi di sudut bibirku.
Aku melangkah mendekati box bayi bumi, mengangkat tubuh mungilnya ke dalam dekapanku dengan penuh kasih sayang. Aku melakukan semua ini bukan untuk mencari kemenangan atau membuat kalian menderita lagi, Ardi, jawabku dengan suara yang teramat lembut namun penuh dengan penegasan kedamaian. Aku menyadari bahwa menggenggam dendam hanya akan membuat jiwaku ikut membusuk bersama rasa sakit itu. Aku memilih untuk memaafkan, bukan karena apa yang kalian lakukan dahulu adalah hal yang benar, melainkan karena aku dan bumi berhak hidup bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ardi mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca menatap ketegaran jiwa wanita yang dahulu pernah disia-siakannya. Kami tidak memilih untuk kembali bersatu sebagai pasangan suami istri, karena luka masa lalu terlalu dalam untuk dipaksa menyatu kembali. Namun, kami sepakat untuk menjadi orang tua yang baik demi membesarkan bumi dalam lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Kekuatan tak terduga yang kutemukan di dalam diriku bukan lagi terletak pada kecerdasan analisis keuangan yang mampu meruntuhkan kekaisaran bisnis dalam semalam, melainkan pada keberanian hatiku untuk melepaskan seluruh amarah dan memaafkan mereka yang telah menyakitiku. Di atas kemenangan sejati ini, aku tidak lagi berdiri sebagai seorang wanita yang haus akan pembalasan dendam, melainkan sebagai seorang ibu mandiri yang telah berhasil merebut kembali kedamaian batin dan kebahagiaan hakiki bersama buah hatinya tercinta. Hidup baru kami yang bersih dan penuh berkah kini telah resmi dimulai dari selembar halaman yang baru.